Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengumumkan Direktur Utama PT Pertamina, Persero, 2009 hingga 2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, GKK alias KA, sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas, LNG, di PT Pertamina tahun 2011 hingga 2021. Menetapkan serta mengumumkan tersangka. GKK alias K selaku Direktur Utama PT Pertamina, Persero, tahun 2009 hingga 2014, kata Ketua KPK Firly Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 19 September 2023 malam. Demi kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Karen Agustiawan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 19 September 2023 sampai 8 Oktober 2023 di Rutan KPK. Dijelaskan Firly, perkara korupsi tersebut diduga berawal sekitar tahun 2012, saat itu PT Pertamina memiliki rencana untuk mengadakan Liquefied Natural Gas, LNG, sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia. Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2009 hingga 2040 sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, industri pupuk dan industri petrokimia lainnya di Indonesia. Karen yang diangkat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero periode 2009 hingga 2014 kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri diantaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction, CCL, LLC Amerika Serikat. Karen kemudian secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian dengan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero. Selain itu pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, dalam hal ini pemerintah, tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu. Buntut keputusan tersebut, kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL menjadi tidak terserap di pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi kelebihan pasokan dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Kondisi kelebihan pasokan tersebut kemudian harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero. Perbuatan GKK alias KA menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 140 juta dolar AS atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Atas perbuatannya Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.